Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita lihat lagi biasanya Yusuf Mansur itu kalau ada masalah di sini, dia tuh lari dari masalah. Lari dari masalah, nanti dari tempatnya jauh itu mencoba menanggapi atau menceritakan aktivitasnya apa gitu. Orang-orang apa ini dianggap tidak ada apa-apanya. Misalnya beberapa waktu lalu itu para investor yang tergabung dari jamaah Jabal Nur itu juga nanti para TKI di Hong Kong dan TKW datang ke rumahnya minta uangnya kembali. Yusuf Mansur dalam unggahannya malah menyampaikan pidato di hadapan para habib. Ya, kita komentari pidato itu. Pertama, itu sebenarnya sambutan pendek aja, sambutan pendek. Kalau kualitas bahasa Arabnya gimana gitu. Yang pertama itu tentang mengucapkan terima kasih dan salut. Yusuf Mansur berani memberi sambutan sepatah dua patah dalam bahasa Arab. Tapi untuk kualitas bahasa Arabnya itu kalau sepatah kita kan nggak tahu. Kalau emang berani gitu ya, kita tahu itu ya mungkin bisa berceramah di hadapan mahasiswa gitu. Kalau sepatah itu kan kita bisa menghafal gitu. Kita bisa menghafal. Tapi dari segi zuk bahasa itu orang tahu itu bahasa Arab ya. Kalau kita kawan-kawan di madrasah lu disebut dengan bahasa Arab samin turab. Jadi kalau ditanya apa bahasa Arabnya minyak, samin, sad, tamam. Tanah apa? Turab. Minyak tanah apa? Samin turab. Itu kan kalau orang Arab kan ketawa gitu. Ya, pasti ketawa dia. Wah, bahasa Arab seperti itu. Sama nih, kawan-kawan baru datang di Kairo, dia nangis-nangis. Sandak, kata orang Mesir. Wallahi, ana ganam aswad. Dia maksudnya di kambing hitam kan. Karena dia nggak tahu kambing hitam itu bahasa Arab, dia tahu kambing itu ganam gitu. Aswad, hitam. Kambing hitam, ganam aswad. Ganam aswad, kata orang Arab. Ganam aswad. Anta. Anta ganam lah. La. Ganam aswad. Oh, lama-lama orang pikir, ana fahim. Ganam tak kasful fida, sah? Kasful fida. Di kambing hitam itu bahasa Arabnya kasful fida, bukan ganam aswad gitu. Ganam artinya kambing, aswad hitam. Kambing hitam, ganam aswad itu bukan itu. Nah, itu tahu orang. Ini kalau di Arab itu zuk bahasa itu mengungkapkan ini orang bahasa Arabnya gimana ini gitu. Nah, Sumanso itu kalau mau lihat kadar bahasanya, ngomongnya nggak panjang lah dikit. Kalau saya patah dua patah, kita kan nggak tahu ini. Kalau segi zuk bahasa itu laisa zuk Arabi. Zuknya bukan zuk Arabi, bukan zuk bahasa Arab. Tapi ya yang kedua, kalau kita mau Yusuf Mansur mau lihat kebolehannya, kemampuan ilmiahnya, ya pidato itu jangan semenit 2 menit lantas di-upload seolah dia berceramah gitu. Di depan mahasiswa dong kalau berani. Mahasiswa ke Kairo tuh datang ke mahasiswa gitu. Di aula itu bicara tentang apa gitu. Itu tahu kita horizon pemikirannya atau wawasan seperti apa. Jadi kalau hanya anak atadzakar bla 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 bla, itu nanti ikhtitam sallu ala nabi, selawat nabi. Terus nanti selawat nabi orang bisa ke Mekah gitu. Aneh-aneh. Jadi sekali ditanya orang gimana nih Sat? Gimana Pak Tabri ngomentari ceramah Yusuf Mansur nih? Saya tonton itu. 2 patah cuman gimana kita ngomentarinya. Tapi saya terima kasih Yusuf Mansur berani menyampaikan dalam bahasa Arab. Walaupun secara susunan kalimat nanti ya kita bahas sendiri lah ya. Tapi yang kita lihat kalau Yusuf Mansur ingin menentangkan dia itu seorang muthaqqafun, yakni al-ustad al-mutafawwiqun. Ya dia harus apa nih? Bicara itu di depan talibul ilm. Talibul ilmi itu ya mahasiswa Indonesia di Kairo lah. Mahasiswa Indonesia di Kairo itu jumlahnya kan banyak. Dan rata-rata itu karena sebelum berangkat tuh mereka sudah berkenalan dengan kitab-kitab modern. Itu umumnya mereka tuh sangat tercerahkan gitu. Kalau ceramah seperti Yusuf Mansur pasti mereka akan ketawakan. Nah itu berani nggak Yusuf Mansur memenuhi tantangan? Datang ke HPMI misalnya, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Kairo, ceramah gitu. Nah, kalau memang berani dia, kita akan nilai apa ini nilai ceramahnya. Kalau perlu bahasa Arab, ya agak
3 paragraf lah, baru tahu kita ini bisa bahasa Arab pandai. Ini kalau hanya kalimat pembuka aja, lastu ana, itu gimana? Itu kalau saya bilang salah, nanti orang-orang pengikut dari Yusuf Mansur menyerang kita secara pribadi. Padahal yang kita komentari materinya, kita nggak menyerang fisik orang gitu. Tidak menyerang individunya, kita menyerang materi yang dia bicarakan. Tapi kadang-kadang orang membalas itu dengan menyerang individu kita. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi kalau mau berbicara dalam kualitas intelektual gitu, bicara dong di depan mahasiswa gitu. Mahasiswa Indonesia lah, yang jumlahnya di situ kan mungkin ribuan sekarang, saya kira nih. Ribuan sekarang nih. Dulu tuh ya kalau 20 tahun lalu masih ratusan lah. 800, 900, kalau sekarang mungkin udah ribuan. Bicara dengan mereka. Dia jangan dicerita nanti misalnya ngomentar orang sebelah entah siapa gitu. Kita nggak tahu kualitasnya. Itu manggut-manggut. Itu udah nggak pula itu sebagai ceramah ilmiah gitu. Itu nggak akan mencerdaskan. Dan kita lihat hal-hal semacam ini nih, ya kalau mau dinilai sebagai tokoh gitu. Karena kan kita dengar Mansur mau mencalonkan diri jadi presiden. Ya orang kalau mau mencalonkan diri presiden itu yang serius lah. Biar nanti wawasannya bisa dinilai gitu. Bagaimana Anda jadi presiden? Sedekah. Itu tawa lah orang. Bagaimana Anda mencalonkan diri jadi presiden? Berinfak. Allah, itu kan susah menilai kayak gitu. Allah, itu kan ada kesombongan sendiri itu. Seolah-olah Allah itu hanya berpihak kepada Yusuf Mansur gitu. Nanti dari tempat jauh dibilang ada Allah, ada Allah. Orang minta utang, minta uangnya. Terus kalau apa urusannya ini? Ada Allah, ada Allah. Allah akan marah gitu kepada orang minta utang sama yang mulia Yusuf Mansur. Kan tidak begitu pemahaman agama ini. Jadi lain kali kita minta ini, kalau Yusuf Mansur ceramah-ceramah agama di hadapan ya ulama atau apa, jangan ceramah aja, jangan 2 detik, jangan hanya sambutan bilang pula ceramah. Cobalah di depan mahasiswa gitu. Kalau Zainuddin MZ misalnya kita lihat ya, dia berani, dia datang misalnya ke mahasiswa di IAIN, dulu IAIN namanya. Dia ceramah. Dan memang kutipan-kutipannya ya kagum kita lihatnya. Dia mengutip Elstodar, dia kutip, ada. Jadi bahasa itu bisa diterima gitu. Nyambung. Ini kalau selawat, apaan itu? Nggak ngerti orang. Karena emang Mansur tidak peduli orang ngerti. Karena bagi dia tuh iklan tentang dirinya yang tujuannya nanti ya bagaimana menggondol sedekah. Nggak ada cerita lebih dari itu. Sedekah, uang itu aja. 100% cerita Yusuf Mansur itu uang. Nah, untuk mendapatkan uang dia mencoba menambah ilmu supaya dia menjadi lebih sakti gitu. Sakti. Wah, gitulah kira-kira. Jadi itulah yang kita lihat. Mudah-mudahan masyarakat ini makin menyadari ketika agama ini ingin diselewengkan oleh orang-orang untuk kepentingan duniawi. Nah, masyarakat sekarang makin menyadari beragama itu adalah dalam rangka mencari ridho Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.